Halo guys, kembali di channel Yanda Storyland. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dinarasikan oleh couple berjudul Walking Tale. Jadi film ini menceritakan tentang perjuangan seorang mantan marinir melawan seisi kota untuk mengembalikan kampung halaman sedia kalanya. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang mantan militer bernama Chris. Chris memutuskan pensiun setelah 8 tahun bertugas di militer Angkatan Darat sebagai ahli bedah. Di perjalanan menuju ke kota asalnya, Chris ilang-ilang melihat kondisi banyak yang berubah, seperti para remaja yang sudah terbiasa bertransaksi narkoba. Setelah beberapa saat, Chris tiba di sebuah pabrik milik temannya bernama Jay. Namun pabrik tersebut sudah tutup 3 tahun yang lalu. Sesaat kemudian, seorang sheriff bernama Watkins yang merupakan tetangga Chris memberi tumpangan untuk menuju ke rumahnya. You're Chris Vaughn? Give you a ride up to your folks. No, I'm fine, thank you. Setibanya di rumah, Chris disambut oleh mbaknya bernama Mikhail yang juga merupakan sheriff di kota tersebut. Dilanjut ibu dan ayah Chris yang ikut menyambut kedatangannya. Saat mereka madang malam, Mikhail mengenalkan anaknya bernama Pete ke Chris. Pete terlihat blur karena tidak begitu peduli dengan kedatangan omnya. And now I'm camping. I said you could sleep on the couch. I'm gonna bother you with our problems when your father got laid off. I'm out of here, Mom. Hey, be back by 10. Di keesokan paginya, teman masa kecil Chris bernama Ray tiba. Ray yang kebetulan mantan napi mulai menceritakan keadaan kota yang tidak seperti dulu. Setelah beberapa saat mendongeng dengan Chris, Ray mengajaknya pergi ke lapangan untuk bertemu teman yang lain. Tak lama, Jay yang punya pabrik sebelumnya tiba. Jay menceritakan bahwa sekarang mempunyai bisnis kasino. Kemudian, geng Jay tiba dan mengajak geng Chris untuk bermain American football. Pertandingan geng Jay dan Chris pun dimulai. Di tengah pertandingan, Chris sempat melihat ponakannya sedang menyimeng sambil nonton pertandingan bersama teman-temannya. Awalnya pertandingan berjalan normal, sampai pada babak penentuan, Jay menyuruh Smith untuk men-tackle Chris. Setelah perintah dari Jay, Smith segera menyerang Chris yang membuat tim Jay menang. Setelah pertandingan usai, Jay mengundang Chris beserta teman-temannya untuk pergi ke kasinonya sebagai bentuk perayaan kedatangan Chris. Setelah Jay pergi, Pete tiba dan Chris sempat mengingatkan ponakannya untuk berhenti nyimeng, tapi Pete tidak peduli. Hey, Sarge. Time I won't see you in the bleachers smoking weed. Welcome home, buddy. Di malam harinya, Chris beserta teman-temannya tiba di kasino Jay. Kemudian mereka diundang ke ruang VIP oleh Ray. Ray memberikan harga teman untuk Chris dan temannya untuk menikmati kasino tersebut. Namun Chris menolak dan lebih memilih menonton goyangan biduan daripada berjudi. Kemudian Chris masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sana Chris disajikan dengan goyangan seorang biduan yang rupa-rupanya biduan tersebut adalah teman Chris bernama Dian. Sedangkan Dian yang mengetahui Chris sedang menonton segera mengakhiri pertunjukannya. Karena belum puas, Chris keluar dari kamar dan mulai ilang-ilang di sekitar kasino. Sesaat kemudian, Chris tiba di sebuah meja dadu di mana temannya Jimmy sedang bermain. Saat Bandar melempar dadu, Chris sempat melihat Bandar melakukan kecurangan. Chris mencoba menghentikan Jimmy, namun sudah terlanjur melempar dadu dengan angka 7 yang membuat Jimmy rungkat. Kemudian Chris memaksa untuk bertaruh di angka 7, namun Bandar tidak mengizinkannya karena bukan giliran Chris. Namun, Chris tetap ngotot dan melemparkan dadu tersebut. Setelah dadu dilempar, dadu tersebut kembali ke angka 7. Chris yang memenangkan taruhan ingin meminta uang, namun Bandar tetap menolak sampai salah satu petugas keamanan menghampiri Chris. Akhirnya, pertarungan terjadi. Melihat adanya kericuhan, para petugas keamanan yang lain ikut menyerang Chris, sampai akhirnya Chris pingsan disetrum.
Saat Chris sadar, Chris sudah berada di ruangan yang berisi para petugas keamanan. Sweet yang berada di tempat segera mengambil kalung milik Chris dan mulai bersemangat untuk menyiksanya. Kemudian, mulai menyeset perut Chris. Setelah menyiksa Chris, ia dibuang di tengah jalan dan ditemukan oleh pengemudi truk yang membawanya ke rumah sakit. Setelah mendapat perawatan, dokter mengatakan bahwa Chris berhasil selamat berkat kondisi fisiknya yang berotot. Jika manusia normal mungkin sudah tewas. Setelah dinyatakan sembuh, Chris diizinkan pulang oleh dokter. Chris memulihkan kondisi fisiknya bersama keluarganya dan Ray. Suatu hari saat Chris sudah mendingan, Jay datang mengunjungi Chris untuk minta maaf atas kelakuan anak buahnya. Jay juga berterima kasih telah mengungkap bandar curang dan sudah memecatnya. Sebagai bentuk permintaan maaf, Jay memberikan uang dan mengajak Chris untuk menjadi kepala keamanan di kasinonya. Namun Chris lebih memilih lapor sheriff untuk menuntut Jay. They're a bit edgy, understandably. They miss a lot in your place, don't they, Jay? Get my guys to agree not to press charges. This for you. No. Singkat cerita, Chris pergi kantor sheriff dan bertemu Sheriff Watkins untuk mengajukan penutupan kasino. Namun Watkins mengatakan bahwa kasus telah ditutup, di mana setelah pabrik ditutup, kasino tersebut merupakan sumber pendapatan satu-satunya kota yang membuat kasino diperlakukan istimewa. Namun Chris tetap akan melakukan sesuatu untuk kasino tersebut, sedangkan Watkins yang mendengar hal itu memperingatkan Chris untuk tidak bermain-main api. This is my town, okay? You did an internal investigation. Yeah, that's good enough for me. And I'm not gonna let this stand. I mean, you're lucky to... Case closed, basically. Not the other way around. Suatu hari, Chris mendapat laporan bahwa Pete terkena overdosis akibat terlalu banyak ngobat. Setelah melihat kondisi ponakannya, Chris segera menanyakan tentang asal narkoba tersebut ke teman Pete yang ternyata berasal dari penjaga keamanan dari kasino. Mengetahui hal tersebut, Chris pun segera pergi ke gudang dan mengambil senjatanya. Ayahnya lalu mencoba menghentikan Chris karena Chris akan terlibat lebih banyak masalah. Namun Chris tetap pergi ke kasino. Sebelum Chris masuk, ia teringat dengan perkataan ayahnya dan lebih memilih membawa kayu sebagai senjatanya. Setelah masuk ke dalam kasino, Chris mulai menghancurkan beberapa mesin slot, dilanjut dengan menghajar para petugas keamanan di sana. Pertarungan berakhir saat Chris berhasil mengalahkan Smith. Setelah pertarungan usai, Chris keluar dari dalam kasino, namun sudah dikejar oleh para sheriff. Chris lebih memilih menyerah dan berakhir ditangkap. Setelah ditangkap, pengacara Chris meminta agar Chris meminta maaf dan kasus akan dianggap selesai. Melihat Chris seorang mantan marinir, Chris hanya akan menjalani penjara di rumah selama 3 bulan. Sedangkan Chris mengakui bahwa ia salah, namun Chris tidak ingin meminta maaf. Pretty generous offer, Chris. I still say you should take it. But I'd have to plead guilty. Man, we were just trying to control them. Akhirnya, sidang dilaksanakan. Semua saksi menyudutkan Chris karena mereka semua merupakan karyawan kasino, ditambah pengacara Chris sudah disuap oleh Jay. Akhirnya, Chris memecat pengacaranya dan mengajukan dirinya sendiri sebagai saksi. Hakim mengabulkan keinginan Chris dan Chris mulai bercerita sebagai saksi. Chris mulai bercerita kepada dewan bahwa kotanya sudah sangat berubah. Para sheriff tutup mata dengan pengedaran narkoba yang dilakukan di mana-mana. Sebagai tambahan, Chris menunjukkan luka yang diterimanya saat disisa oleh anak buah Jay. Chris menjelaskan bahwa percobaan membunuh masih bisa berleha-leha di tengah kota ini. Jika Chris bebas dari kasus tersebut, ia berjanji akan menjadi kapal sheriff di pemilihan berikutnya untuk merubah kota menjadi sedia kala. He's trying to introduce prior events, Your Honor.
I don't deny anything that was said here today. They wouldn't have stood around while drugs were being sold to kids. That this never traded the mill for a crooked casino. Mr. Bond, take your seat. Setelah mendengar pernyataan Chris, jaksa berpikir sejenak dan memutuskan bahwa Chris tidak bersalah dan berhak ikut dalam pemilihan kepala sheriff selanjutnya. Not guilty. We find the defendant, Chris Vaughn. Singkat cerita, Chris menjadi kepala sheriff menggantikan Watkins, sedangkan Watkins mengenalkan anak buahnya sebelumnya untuk menjadi anak buah Chris, namun Chris menolak. Ia mengetahui bahwa mereka semua sudah menjadi sekutu Jay. Di hari pertama menjabat, Chris langsung berpatroli dan menemukan mangsa Jay yang sedang ngebut. Awalnya, Chris ingin menangkap Jay dengan tuduhan pengendara narkoba, namun Chris tidak mempunyai bukti dan lebih memilih menghancurkan lampu mobil. Not really gonna ever make it as a cop. License and registration. Because you own the town, Jay. Now it was construction. You took care of that. Be a man who never gets to see 40. My taillights. Well, the hives are gone. Kemudian Chris menuju ke tempat Ray. Di sana Chris mengajak Ray untuk menjadi anggotanya karena Chris tidak mempunyai rekan setelah menolak para sheriff yang diajukan Watkins. Awalnya Ray menolak karena ia merupakan seorang mantan napi. Sampai akhirnya Chris menjelaskan bahwa Ray satu-satunya orang yang bisa dipercayai Chris. Akhirnya Ray pun setuju untuk bergabung dengan Sheriff Chris dan menjelaskan rencananya untuk menemukan bandar narkoba. Sebagai mantan napi, Ray menjelaskan pendekatan secara prosedural tidak akan berhasil dan Ray lebih memilih cara barbar untuk menemukan tempat bandar narkoba tersebut. Setelah mendapatkan keterangan dari beberapa bajingan, Chris dan Ray menemukan bandar narkoba yang ternyata adalah Smith. Setelah melakukan penggeledahan terhadap Smith, Ray hanya menemukan sedikit narkoba. Kemudian Chris menanyakan tempat pembuatan narkoba tersebut, namun Smith bungkam. Sampai akhirnya Ray memutuskan untuk menggeledah mobil Smith. Karena ada dendam pribadi, Ray dan Chris mempreteli mobil Smith hingga tersisa bodi. Smith yang melihat mobilnya hancur cuma bisa menahan amarahnya dan lebih memilih diam. Setelah menahan Smith, Chris kembali ke rumahnya dan memberikan sebuah shotgun ke ayahnya untuk jaga-jaga. Kemudian, Chris kembali ke kantor dan memberitahukan Ray untuk menjaga keluarganya, sedangkan Chris bertugas bersiap di kantor dari serangan yang akan datang. I'm gonna stay here with him tonight. I'm with you, man. I need you to look after my parents' place. Di tengah bersantai, tiba-tiba Dian datang dan singkat cerita mereka pun berduaan. Di lain sisi, Jay segera memerintahkan anak buahnya untuk memulai penyerangan. Setelah perintah Jay diberikan, truk milik Chris meledak dan serangan pun dimulai. Watkins beserta para mantan sheriff mulai menembaki Chris, sedangkan Chris segera mencari jalan keluar dengan menuju ke bawah kantor. Di tempat lain, sekelompok orang juga menyerang rumah Chris. Para anak buah Jay segera menyandra keluarga Chris sedang Ray sedang gelut dengan salah satu anak buah Jay di dapur. Sementara itu, saat Chris menuju ke bawah, Smith meminta Chris untuk menyelamatkannya dengan imbalan memberikan di mana lokasi lab pembuatan narkoba berada. Setelah mengetahui di mana lab berada, yang berada di pabrik sebelumnya, Chris mencoba menyelamatkan Smith, namun peluru menyasar membuat Smith tewas. Setelah kematian Smith, Chris berhasil membunuh anak buah Jay dan membunuh Watkins dengan bantuan Dian. Di tempat lain, Ray juga berhasil mengalahkan anak buah Jay dengan bantuan keluarga Chris.
Setelah pertarungan usai, Chris menuju ke pabrik tempat di mana lab narkoba berada. Di sana Chris bertemu Jay dan berakhir pertarungan di antara keduanya. Get up, Jay. Setelah pertarungan berakhir, Chris menutup Kasino Jay dengan bukti pengedaran narkoba dan melanjutkan pekerjaannya sebagai sheriff di kota tersebut dengan tentram. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Walking Tale. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.